Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Qawi, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perbendaharaan surga atau disebut harta karun surga dalam sebuah hadis riwayat yang sahih muttafaq alaih. Apakah yang disebut harta karun surga atau perbendaharaan surga adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Kali ini kita bahas Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Qaf waw ya, qaf waw ya. Kalau dibaca di sini artinya keras, kuat, lawan dari lemah. Di dalam Al-Quran kata qawi terulang 11 kali. 9 diantaranya menyifati tentang Allah, 2 lainnya menyifati manusia, dalam hal ini Nabi Musa dan jin ifrit pengikut Nabi Sulaiman. Jadi Al-Qawi adalah Allah yang maha kuat. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Qawi ini. Di antaranya Allahul Latiful bil ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi saudaraku sekalian, kekuatan Allah, inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Rabbmu adalah Dia yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah saudaraku sekalian, Allah maha kuat karena pasti tidak ada yang bisa melemahkannya. Apapun yang Allah kehendaki mutlak pasti terjadi. Allah lemahkan pasti lemah, Allah hancurkan pasti hancur, Allah beri pasti dapat, Allah halangi pasti gagal. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Total mutlak, segala-gala yang ada takluk sempurna dalam kekuasaan Allah. Kalau menurut Allah jodoh, pasti jodoh. Walaupun semua menghalangi, enggak ada yang bisa menghalangi. Tapi Dia tidak cinta, apa susahnya bagi Allah membalikan sebuah hati? Kalau Allah mengatakan tidak jodoh, walaupun surat undangan sudah dibuat, walaupun perjanjian sudah sepakat, walaupun KUA sudah bertekad, namanya tidak jodoh pasti tidak akan terjadi. Harus kuliah di ITB, pasti masuk ke sana. Kuliah di Unisba pasti ke sana, walaupun daftarnya ke ITB.
Ada seseorang di ruangan ini, dia tidak membayangkan sama sekali jadi penceramah. Kata dia cita-citanya masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu dia sedih sekali, sekarang dia bahagia setengah mati. Tidak jadi TNI, katanya jadi kiai. Orang itu bahagia. Jadi itu walaupun tidak terbayangkan sebelumnya, tidak tercita-citakan, karena apa yang Allah kehendaki mutlak pasti terjadi. Sudah ada Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah karuniakan, anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Allah mau ngasih pasti nyampe, pasti, tidak ada yang bisa menahan. Apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tak ada satu pun, tak ada seorang pun manusia yang sanggup melepaskannya sesudah itu min ba'di. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah menyentuhkan kemudaratan, bukan menimpakan, menyentuhkan. Kalau ditimpa habis kita. Tidak ada yang bisa menghalangi illahu. Wa iyuridka bi khairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan, fala radal li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dia berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Haji, pasti haji. Saya tidak punya uang, pasti Allah nanti kasih jalan. Tapi saya haji tetap tidak punya uang. Haji tidak usah punya uang. Haji itu harus naik pesawat nyampe ke sana. Punya uang, tidak naik pesawat, naik kapal laut nyampe juga. Tapi kalau tidak ada kehendak Allah, walaupun pilot kelewatan, walaupun banyak uang, tidak diundang Allah, nggak nyampe. Orang yang yakin Allah Maha Kuasa, pokoknya kalau orang ingin kuat, itu sandarannya tawakal ke Allah. Kalau orang ingin kaya, sandarannya yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Kaya tuh, kaya tidak harus pegang uang. Orang kaya tuh sedikit keperluannya, tercukupi apa yang diinginkannya. Ada yang mau dibacakan Ustaz? Silakan, hadis dibacakan Ustaz Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Likulli syai'in haqiqah, wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Bagi segala sesuatu ada hakikatnya,
Dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset atau terlepas darinya, dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Apa yang Allah tetapkan untuk saya pasti dapat, tidak meleset. Cut ke Ustaz Roni nggak bisa. Tetap saja Ustaz dapat yang ditetapkan Allah untuk Ustaz, dan saya dapat untuk saya. Dan apa yang tidak ditetapkan untuk saya tidak akan ketemu. Makanya orang yang paling menderita adalah orang yang paling menginginkan apa yang tidak ada takdir untuknya. Udah pasti sengsara, gak kejadian. Misalkan ingin naksir seseorang, tidak ada dalam rencana Allah jodoh dengan dia. Walaupun dia nggak jongkeng, pergi ke dukun manapun pasti nggak jadi. Hanya diporotin saja oleh dukun. Udah nyuap adiknya yang kaya ya. Nggak bisa. Makanya kalau orang yakin segala ketentuan milik Allah, semua takdir dalam genggaman Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, walaupun dihalang-halangi seluruh jin dan manusia seisi bumi ataupun sejagat ini, gak ada yang bisa menghalangi. Semua makhluk tidak berdaya menghadapi ketentuan Allah. Kalau Allah menghalangi tidak akan terjadi, dan Allah yang ngangkat menurunkan biiznillah. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah, Allahumma malikal mulki, wahai pemilik segala kerajaan, maharaja segala kerajaan langit bumi, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan, kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya, atas segala sesuatu. Maka putuskanlah harapan dari makhluk, lebih tenang. Gaul dengan makhluk bukan untuk bergantung dan berharap, untuk memberi. Siapa yang bersandar kepada makhluk pasti lemah, pasti gelisah, pasti nelangsa, karena makhluk tidak berdaya. Mau janji apapun, nulis kertas di janji di kertas segel, kalau Allah tidak menghendaki, hakul yakin batal tuh. Tenang dek, yang ditolak-tolak tenang, tenang. Ada Allah yang menguasai segalanya. Dengar tadi di radio, seorang wanita yang mau dijodohkan oleh ibunya, sedih, ngadu kepada penguasa ibu. Kalau ibunya dibuat sebel ke calon itu, nggak jadi deng, nggak jadi neng. Allah yang ngebulak-balik hati ibu. Kalau membulak-balik jagad ini gampang, apa susahnya membalikkan sebuah hati? Benar? Daripada kita sedih nelangsa, udah ambil air wudhu, ngadu kepada Al-Qawi yang maha kuat, yang kekuatannya pasti terjadi. Senang hadirin mendengarnya? Oh, manusia bagaimana? Kalau manusia kekuatannya terbatas. Jadi manusia bayi lemah. Saudara tahu, sehebat apapun manusia perkasa, makhluk primata terlemah itu kita.
Jangan meremehkan monyet. Monyet lahir bisa jalan, kita lahir ngegeletak 11 bulan. Coba itu. Kambing, kambing lahir langsung jalan, kita ngegeletak gak bisa apa-apa, lemas, kedip. Kambing lahir makan rumput sehat, coba bayi makan rumput. Masya Allah. Oleh Allah kuatkan fisik, lama-lama makin kuat. Masya Allah. Saudara yang umur 20-an, waduh, otot kawat, palung besi, leher beton. Lihat pemain sepak bola lagi prima-primanya tuh, di bawah 30. Petinju kasih lewat 30 sudah mulai 40, sudah mulai badai ngalet, iya nanti duren, asam urat. Sekarang muda-muda juga udah asam urat, betul, repot. Itu 40 udah mulai onderdil, sudah mulai banyak yang aus. Ya, ingat latihan SSG dulu. Wah, saya ikut melatih, lari sana lari sini. Sekarang tersepuh abdi hadirin. Sekarang umur 50 beda dibanding umur 20, 30. Waktu kuliah, waduh, lari ke kampus, beda. Walaupun insya Allah sekarang mau dilatih lagi, makanya beli sepeda. Tadi bersepeda lagi ke sana, pulang dikerok, dipencetan, kurang pemanasan, beda. Usia 60 beda. Coba kalau akabri ya, wah kapten, tapi lama-lama asalnya begini, lama-lama tongkat juga bisa pindah dari sini ke situ. Dan ini bukan sebuah aib menjadi tua tuh, bukan sebuah kehinaan, tapi sebuah sunatullah untuk membuat kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya. Maaf, ini sebuah tapi tidak perlu diceritakan. Ceritakan jangan. Penggemar infotainment gemes kalau dengar begini, ceritakanlah. Tapi ini rahasia, apalagi Alkisah ada seorang jenderal yang ditakuti oleh Allah, di masa tuanya diberikan sakit stroke, susah bergerak. Padahal dia tuh begitu ditakutin karena kekuasaannya, kebengisannya. Ketika stroke tuh sudah lemah begini, merokok, sudah tua, berbaring merokok, dan puntungnya jatuh ke bajunya, terbakar bajunya, dan dia tidak bisa. Selain pembantu tidak ada, hanya dia disenggol gelas pecah, barulah datang pembantunya dalam keadaan dadanya sudah terbakar. Itu yang gagah perkasa, nggak ada. Baru kemarin, maaf, di Jerman sengaja lihat museum, pengen tahu seperti apa yang disebut orang-orang hebat. Ada, wah, pakai baju yang luar biasa para jenderalnya tuh, dengan segala dibawa. Tetap saja ujungnya mah jadi tulang taleng, dikubur, tidak ada apa-apanya, ya. Jadi Masya Allah, kekuatan yang asli bukan pada kekuatan fisik. Memang ada dalil, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Jadi asal udah mukmin udah baik dua-duanya. Tapi yang kuat itu lebih baik
dan lebih disukai oleh Allah. Nah, kuat ini pun spektrumnya bukan hanya kuat fisik, karena ternyata jelas ketika, tahukah siapa engkau yang perkasa ketika gulat? Bukan orang yang berhasil membanting lawannya, tapi alladzi yamliku nafsahu 'indal qadab, orang yang paling kuat mengendalikan diri ketika dia marah. Tapi tidak bisa dipungkiri, badan kuat itu akan lebih banyak manfaatnya. Cuma yang badannya sedang tidak kuat, masih banyak kekuatan-kekuatan lain yang bisa kita miliki. Ustadz Suhud, mohon maaf, beliau badannya oleh Allah didesain mungil, ya. Sudah, kenapa ketawa? Itu bikinan Allah, Ustadz Suhud. Mata enggak jelas, tapi kekuatan ingatannya jauh melampaui saya. Beliau hafal Quran. Itu kekuatan. Dah kalau lemot susah, ya. Benar? Ada yang kekuatan ingatan, ada yang kekuatan fisik, ada yang kekuatan mental, ada yang kekuatan finansial. Makin sigma kekuatan, makin mirip dengan Rasul. Rasulullah SAW itu fisiknya kuat, gulat itu kalah tuh lawannya. Oleh Allah diberi kekuatan, ingatannya kuat, auranya kuat. Orang tidak jumpa dengan Rasul tuh kangen. Beda, ya, dengan orang yang auranya negatif, kalau jumpa tuh enak. Makin bersih hati seseorang, makin ngangenin, karena frekuensi hati itu sukanya kepada yang bersih hati, ya kan? Makin kotor hati seseorang, boro-boro ngangenin, dengar klaksonnya aja mualin. Betul? Makanya kalau saudara punya jodoh yang hatinya bersih, aduh, enak. Tapi yang hatinya kotor, berat. Bagaimana bisa tahu hati bersih? Tunggu, ini materinya sekarang sedang kekuatan hati, bukan kebersihan hati, ya. Teruskan. Bagaimana nih supaya kuat? Nih di Al-Quran tuh ternyata qawi itu sering digabungkan dengan amanah. Jadi kekuatan itu baru akan membawa manfaat besar kalau orangnya bisa dipercaya. Lalu untuk apa membangun kekuatan? Coba dibacakan Ustadz Fuad, surat Al-Anfal surat ke-8, ya, ayat 60. Jadi kita harus membangun kekuatan. Coba untuk apa kekuatan? Inilah jawabannya, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.
Jadi kita disuruh membangun kekuatan, bukan untuk menindas, tapi untuk menggentarkan. Kalaupun harus digunakan kekuatan ini hanya untuk musuh Allah, musuhmu serta mereka. Jadi musuh-musuh yang memang memusuhi kebenaran, bukan untuk menindas yang lemah. Kan bagus coba kalau saudara latihan yang bagus, bela diri kuat, lalu di angkot atau di bis kota ada maling atau ada orang preman, dan kita cukup mengambil sebuah batu, lalu man, lihat, batu begini, kepalamu lebih melemah daripada batu. Terus dia tobat, kan bagus tuh kan? Atau ini mengarang ya, diangkut kan ada pegangan itu tuh di besi di bis kota, hei preman lihat nih, langsung melengkung. Keras mana, besi atau kepalamu gitu. Tapi jangan dicoba hadirin, saya keras mana. Nah sahabatku yang baik, jadi mungkin ada yang mau nanya, di mana rahasia kekuatan? Mau tahu rahasianya apa? Istiqomah, disiplin. Di sini ada 32 penghafal Quran. Itu kalau tidak istiqomah, hakul yakin tidak akan hafal. Seperti kita-kita ya. Kan adanya, kenapa saya nggak hafal ya? Pasti itu nggak disiplin. Tapi saya tuh baca Qurannya tuh susah, terbata-bata. Itu mah makin jelas, jarang dia bacanya ya. Karena kalau dia disiplin membaca, misalkan satu ain setiap habis sholat, disiplin, itu pasti lancar tuh. Ingat, hafal itu adalah buah daripada disiplin. Air yang menetes bisa melubangi batu. Air itu lemah, tapi disiplin dia jadi kekuatan. Batu berlubang, benar? Oleh karena itulah, kalau saudara ingin menjadi mukmin yang kuat, satu kata yang tidak boleh dilepaskan adalah jadilah manusia disiplin. Saudara mau disiplin, mau kuat push up, gampang. Bangun tidur, senam peregangan, push up coba 10. Besoknya terus istiqomah, bangsa 50 mah di tangan itu. Dibagi-bagi 10 ewang ya. Tapi benar ya. Lari, bersepeda, istiqomah saja. Naik ke Puncrut itu ke Lembang nggak ada apa-apanya itu bagi yang istiqomah berlatih. Jadi saudaraku sekalian, memang istiqomah ini menghasilkan karomah. Di antara karomahnya adalah kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan ingatan, kekuatan mental. Apalagi yang bisa menjadi sumber kekuatan adalah keyakinan kepada la haula wala quwwata illa billah. Makin yakin ke Allah, makin kuat. Jadi kalau ada yang mengatakan, aduh saya nggak kuat, itu aduh saya kurang iman gitu. Berat sekali ujian hidup ini, perih hati saya. Itu berarti lemah sekali iman. Orang yang yakin kepada Allah, bahwa semuanya sudah diukur oleh Allah yang maha adil, maha sempurna, dia tidak akan mengeluhkan. Apa yang mau dikeluhkan? Perbuatan Allah kan? Mau mengeluhkan apa tentang takdir Allah? Apa yang mau dikeluhkan? Apa cobaan? Pasti cuma nafsu yang membuat kita mengeluh tuh. Cinta dunia itu yang bikin. Tapi perih, nah itu mah bikinan sendiri. Ngomong perih aja nggak usah serumit itu. Itu kan hurufnya sederhana, P-E-R-I-H, perih, beres. Kenapa segini? Perih, saya sedang perih.
Kan sama ya. Ya tapi kurang dramatis. Siapa yang terpesona tuh? Kan berarti kita mah lebih suka orang mengasihani kita. Makanya action itu kan lebih kepada agar orang memperhatikan, agar orang simpati, kasihan, nolong, agar dia mau jatuh cinta. Jadi kamu memutuskan saya bunuh diri. Tahu-tahu yang calon itu kuat iman, sok. Dan nyawa mah nggak ketuker. Emangnya bisa mati kalau belum waktunya? Susah. Udah banyak bukti itu. Tidur di rel kereta api, salah relnya, ya. Bangun lagi, salah. Loncat ke sumur, dangkal, ya nggak, naik lagi. Itu yang loncat itu, tahu saudara, di depan Polda Metro Jaya ada jembatan layang itu, dia loncat mau bunuh diri, telat loncatnya, jadi mobilnya udah keburu lewat. Buk, dia di bawah jatuh, yang lewat lihat belok, jadi hanya kaki yang kelindes, mati enggak, kaki patah gitu. Makanya jangan bunuh diri ya, insya Allah nanti juga ada waktunya. Benar. Nah saudaraku, jangan lebay. Kalau kita menghadapi kepahitan, kita mesti hadapi dengan yakin. Ini saya episodenya harus ngejalanin ini, udah waktunya. Sumber kekuatan adalah kata gubun berapa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Atau sebelumnya Al-Hadid ayat 21 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu agar kalian tidak berduka cita terhadap sesuatu yang luput darimu dan tidak bergembira, berbangga-bangga dengan sesuatu yang Allah berikan padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang mau sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah ada garisnya, tenang. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tiada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Kita ini sulit menghadapi ulangan karena nggak tahu jawabannya, ya kan? Kita tidak lulus menghadapi ulangan, ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Benar? Benar? Sesulit apapun soal, kalau dikasih jawaban oleh guru, susah atau tidak? Tidak. Makanya keyakinan kepada Allah ini yang mendatangkan petunjuk. Jadi orang menderita pasti bukan karena persoalannya. Orang menderita karena dia terhijab dari hikmah, terhijab dari manfaat persoalan yang dia hadapi. Gak ada tuh Allah bikin persoalan yang tidak ada jawabannya. Manusia juga gak pernah bikin soal yang gak ada jawabannya. Pernah ada guru di sekolah yang bikin ulangan, murid pusing satu kelas. Bu guru, ini kok susah sekali. Dan saya ngarang muridnya. Allah,
Ada jawabannya, enggak ada, namanya juga ngarang ya. Hari ibu sehat kan begitu. Mungkinkah ada perusahaan bikin gembok tidak ada kuncinya? Tidak, ceklek. Ada kunci? Enggak, ada, ini mah khusus buat ngunci. Mustahil. Ada semuanya kuncinya. Jelas? Mungkinkah Allah menciptakan paru-paru yang butuh oksigen, lalu Allah pelit ngasih oksigennya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Disediakan oksigen gratis. Walaupun di luar mahal, buat kita gratis. Karena kalau harus bayar, kan sehari berapa Ustaz? 160 juta rupiah. 170 juta nih napas. Jumlah oksigen dan nitrogen, oksigen 25.000 seliter ya, nitrogen 9.550 seliter. Jumlah jamleh untuk satu hari 170 juta. Kenapa Allah gratiskan? Nggak usah ditanya kenapa, tapi karena Allah tahu persis nggak kuat bayar. Coba kalau harus bayar, dah. Kenapa kamu hari ini napas nih? Saya epartos. Yang punya hutang habis saja itu nggak napas. Santri ini termasuk yang jarang di sini. Tapi dah Allah maha adil. Dah, sing kuat ya. Mau tahu kuat? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, jangan kemana-mana. Kalau ada masalah nggak usah nelpon sana nelpon sini ngadu. Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kenapa harus ngejerit ke orang? Tolong, tunggu dulu, ini Allah maha dekat. Ya Allah, tolong saya. Tolongin saya gitu. Allah dulu. Nanti Allah gerakan siapa yang Allah kehendaki. Ini teori begini, memang dalam praktek butuh ujian. Suatu saat di sebuah tempat sedang jalan dengan anak, ada anjing lepas, hadirin. Anjingnya besar. Sering ceramah bahwa anjing ini ciptaan Allah ya. Tapi pas praktek ingat ke Allah. Ya Allah, anjing teh meuni ageng. Dan lepas, hadirin. Lihat sihungnya, ya Allah, secara teori sihung ini bikinanmu, tapi dah tetep tegang. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Sambil cari batu, cari apa, ya Allah, a'udzu bikalimatillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anjing ini mendekati, ya Allah, tolong la haula wala quwata illa billah. Qul huwallahu ahad, Allah samad. Aduh, wirid. Ini pengalaman, hadirin ya, bahwa praktek mah tidak segampang ceramah maksudnya. Dia makin dekat, Allah engkau pasti menggerakkan, tolong ya Allah. Masya Allah. Karena dalam perhitungan kalau berkelahi ini rada seru ya. Saya harus menjaga anak yang masih kecil. Kepikir itu, aduh. Tapi maha suci Allah, datang tuh yang punyanya naik sepeda jadi cepat. Karena kalau yang punyanya jalan udah telat ya nggak. Dipanggil oleh yang punya, Agi, apa kabar? Tenanglah, anjing ini tidak apa-apa. Iya, sudah dah. Alhamdulillah. Allah ngetes keimanan, alhamdulillah. Mulai saat itu saya nggak akan kesana lagi, hadirin. Masya Allah, boleh menghina. Nah hadirin, tapi Allah nolong tuh, digerakkan yang punyanya ya nggak. Karena kalau yang lain-lain manggil nggak mempan, tapi yang punyanya, oh ya Allah benar. Makanya sudahlah, kalau ada apa-apa jangan dulu telepon sana telepon sini, telepon yang maha dekat, yang maha tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Allah maha dekat. Kalau perih jangan dulu ngadu. Kalau ngadu ke orang, kita akan menampakkan ketidaksabaran kita. Kalau mau nangis, nangis, yang penting dari nangis itu keluar air mata, bukan menjerit ya.
makin ngawiwiw tangisan kita. Apa bahasa Indonesianya ngawiwiw? Kan ada yang nangis tuh nggak usah gitu ya, enggak. Tidak boleh, tidak baik. Tidak ada riwayat Siti Aisyah begitu, Siti Hadiah yang suka apalagi tekiat, abdi mah tekiat atuh kantun ngagoler, mau pingsan nggak usah ngomong, mau pingsan tinggal kelepek saja sudahlah ya, jangan, nggak pantas kayak gitu. Tidak ada riwayat, sing kuat udah diukur semuanya juga ya. Sedih berat itu pasti karena duniawi yang lebih dijadikan sandaran. Berat, perih, sakit, nelangsa itu makin kuat. Bersandar berharapnya kepada selain Allah makin berat. Kalau bersandarnya bersih ke Allah, Allah yahdi qalbah. Apakah mungkin Allah menguji kita tanpa diukur? Gak mungkin. Allah tuh al-adil, maha adil. Artinya Allah maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang paling tahu tentang kita itu Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang merancang, Dia yang mendesain tubuh ini. Allah tahu kapasitas iman, Allah tahu kadar intelektual, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu rasa sakit kita. Udah diukur, nggak mungkin salah ukur, mustahil, udah diukur. SD ujiannya SD, SMP, SMA. Jadi yang namanya berat yang membuat kita lemah pasti karena hati kita enggak bersandar ke Allah. Harusnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita yang lain tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Pegang ini baik-baik. Yang mau nyari kerja, Allah yang bagi rezeki ya. Terakhir, please jangan lebay. Tidak ada lagi kata lebay dalam hidup kita ya. Saudara, gaya-gaya gini kelihatan wajah-wajah banyak masalah. Tiap orang punya garis episode masing-masing, punya coupling ujian masing-masing. Mau dandan sebagaimanapun juga tetap ada ujiannya. Jangan ingin mengumbar kepedihan kepada orang lain, gak ada gunanya. Semakin pamer derita, semakin menunjukkan kita tidak ridho kepada takdir Allah. Tidak ada yang buruk ketentuan Allah bagi orang yang beriman. Semuanya dirancang untuk kebaikan kita, untuk membersihkan kita, untuk melepaskan kita dari kemusyrikan, kemunafikan. Hadapi gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu, walaupun bertahun-tahun pasti berlalu. Malam pasti berganti menjadi siang. Ciri dekatnya siang adalah gelapnya malam. Kalau sudah pahit sekali ujian hidup ini, banyaklah berkhalwat, banyaklah sujud. Pasrahkan saja kepada pemilik langit dan bumi, pasti Allah menyaksikan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak ada satupun air mata yang menetes yang tidak dilihat oleh Allah. Allah maha baik, tidak akan dikecewakan, pasti tidak dikecewakan. Selama ini saja kita ngaco masih ditolong, apalagi kalau kita sungguh-sungguh. Dan Allah suka sekali orang yang bersimpuh kepadanya, yang merasa lemah di hadapan Allah, yang merasa tidak berdaya, terpojok sehingga tidak ada lagi yang bisa diraih selain Allah. Itulah saat terindah yang paling disukai Allah dari seorang hambanya. Merasa lemah di hadapan Allah, merasa kotor, merasa tidak berdaya,
sehingga hanya Allah saja, selain Allah sudah tidak jadi sandaran. Itulah saat cepatnya pertolongan Allah. Dan ciri khas pertolongan Allah yang pertama adalah hati kita dibuat kuat menghadapinya, ngerti bahwa ujian ini adalah kasih sayang Allah. Itulah termahal, sakinah di hati ini. Terima kasih sahabatku yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hadirin, ada Ismul Azam, nama Allah yang Maha Agung, yang kalau kita sebut insya Allah doa-doa kita diijabah. Berzikir sebaiknya dengan suara yang lembut. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Berzikir lisan dan hati harus ikut. Berzikir sangat disukai oleh Allah. Inilah Ismul Azam yang bisa menjadi jalan doa kita diijabah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.